Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Malunya Kroos papasan dengan pemain Barca usai El Clasico. Toni Kroos mengalami malam yang amat memalukan setelah Real Madrid dibantai Barcelona 4-0 Senin 21 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Laga bertajuk El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu itu berjalan amat buruk buat tuan rumah karena dihajar habis-habisan oleh rival bebuyutan mereka. Keterlibatan Kroos berakhir lebih cepat setelah ditarik keluar saat turun minum. Tapi ternyata penderitaan gelandang Jerman itu belum berakhir. Bintang Los Blancos itu mengalami cedera di pertandingan tersebut dan harus dijahit untuk memulihkannya. Tetapi lalu ia dipanggil untuk melakukan uji doping di mana ia harus duduk satu ruangan dengan pemain Barcelona. Kroos menggambarkan malam itu sebagai malam yang pahit ketika mengenang El Clasico bermutakhir di podcast Enfek Malupen besutan adiknya Felix Kroos. Saya terluka dan mereka harus menjahit area tulang kering saya dengan 3 jahitan, ucap Kroos. Saya berdarah tapi tidak menyadarinya saat laga berjalan. Menambah derita hasil pertandingan dan cedera saya, malam saya selesai ketika dokter menginformasikan saya harus menjalani pengendalian doping. Begitulah akhir malam itu, duduk 1,5 jam di pengendalian doping. Saya satu ruangan bersama Gerard Pique dan Jordi Alba. Kami tidak saling bicara. Vinicius Junior dan saya pecundangnya dan saya tidak sabar mau keluar dari sana. Kekalahan di El Clasico mengakhiri 4 kemenangan beruntun pasukan Carlo Ancelotti di La Liga. Mereka masih duduk di puncak klasemen dengan jarak 9 poin dari Sevilla di tempat kedua dan 12 poin dari Barca di peringkat ketiga. Madrid baru akan kembali beraksi 2 April nanti melawan Celta Vigo. Dan Kroos berkata, timnya harus bisa bangkit dan mengakhiri musim ini sebagai kampion Liga Spanyol. Kami harus mengangkat kepala kami lagi. Di awal musim, siapapun bakal di posisi kami saat ini. Sejauh ini musim 2021-2022 sangat bagus. Kami menjalaninya dengan sangat baik. Dan masih ada sisa 2 bulan di mana kami tidak boleh membiarkan apa yang terjadi mengubah jalan kami. Kami punya banyak kesempatan untuk mendapatkan gelar, kata Toni Kroos. Cerita Eric Garcia soal ejekan Ballon d'Or pada Vinicius, belajar dari Gerard Pique. Laga El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona pada pekan ke-29 Liga Spanyol berjalan cukup panas. Salah satu momen seru adalah ketika bek Eric Garcia melontarkan ejekan kepada Vinicius Junior. Eric Garcia mendapatkan perhatian lebih usai melontarkan ejekan kepada Vinicius Junior. Garcia berkata, "Anda pemenang Ballon d'Or tahun depan, Ballon d'Or." Kata-kata itu muncul setelah Garcia melihat Vinicius terjatuh. Vinicius terjatuh usai terlibat kontak dengan Adama Traore. Tidak ada kontak yang serius, tetapi Vinicius terjatuh. Setelah itu, Garcia datang dengan memberi ejekan Ballon d'Or itu kepada winger asal Brazil tersebut. Itu adalah sedikit insiden di akhir laga. Sedikit pertukaran, itu tidak penting, kata Garcia. Saya belajar banyak hal dari Gerard Pique, tapi bukan soal itu. Saya berharap suatu hari bisa menjadi seperti Pique untuk semua yang dia menangkan, tetapi bukan untuk sebuah pertandingan. Setiap orang harus fokus pada diri mereka sendiri, hal-hal baik dan hal-hal buruk, tegasnya. Sebelum terlibat insiden dengan Garcia, Vinicius lebih dulu terlibat konfrontasi dengan Gerard Pique. Momen itu terjadi pada menit ke-36. Vinicius melakukan diving saat situasi berhadapan 1 lawan 1 dengan Andre Ter Stegen. Aksi tersebut menjadi awal keributan yang terjadi pada menit ke-36. Vinicius tampak kecewa dengan situasi, sementara 3 pemain Barcelona segera menghampirinya untuk protes. Pique meminta Vinicius diam, lalu memeluknya. Aksi Pique itu ternyata cukup ampuh, walau mereka sempat terlibat aksi adu argumen. Pada akhirnya, laga tetap dilanjutkan. Bingung tentukan klub baru, Erling Haaland minta saran Martin Odegaard. Bomber House Goal Borussia Dortmund Erling Haaland meminta saran dari rekannya di timnas Norwegia, Martin Odegaard soal transfer. Haaland memang diyakini akan meninggalkan Borussia Dortmund pada jendela transfer musim panas mendatang ketika klausul rilisnya senilai 75 juta euro sudah aktif. Berkat catatan golnya yang luar biasa dalam beberapa musim terakhir, wajar jika Haaland menjadi buruan sederet klub papan atas Eropa, mulai dari Manchester City, Chelsea, Barcelona, hingga Real Madrid. Kala sama-sama bergabung di skuad Norwegia, Haaland rupanya menanyakan tentang kehidupan di Real Madrid kepada Odegaard. Seperti diketahui, Odegaard memang pernah memperkuat Real Madrid sebelum awal musim ini hengkang secara permanen menuju Arsenal. Kami adalah teman baik, jadi kami berbicara tentang banyak hal.
seperti ketika saya di sana di Real Madrid. Ungkap Odegaard seperti dikutip The Suns. Jadi ya kami membicarakannya, tapi itu bukan sesuatu yang istimewa, tambah Odegaard. Belakangan, santer berhembus kabar yang menyebutkan bahwa Haaland sudah memutuskan untuk menerima pinangan klub kaya raya Premier League, Manchester City. Klausul rilis Haaland memang senilai 75 juta euro. Akan tetapi, biaya transfer penjelang 21 tahun itu kemungkinan bisa membengkak hingga 100 juta pound sterling. Hal ini dikarenakan Manchester City juga harus membayar biaya transfer kepada agen Haaland, Mino Raiola. Selain itu, City juga harus memberikan bonus untuk Haaland. Real Madrid tak kunjung sodorkan kontrak baru. Gareth Bale cuek. Masa depan Gareth Bale di Real Madrid masih belum jelas sampai saat ini. Mendapati kontraknya yang tak kunjung diperpanjang Real Madrid, padahal sudah segera habis, Bale tetap cuek. Ya, kontrak Bale di Real Madrid akan berakhir pada Juni 2022. Namun sampai saat ini, dia tak kunjung mendapatkan tawaran untuk memperpanjang masa baktinya. Namun, pemain andalan timnas Wales itu tampak masih santai dengan kontraknya saat ini. Pemain berusia 32 tahun tersebut bahkan mengaku belum memikirkan tentang masa depannya sama sekali, baik itu perpanjangan kontrak ataupun pergi. Ternyata Bale memiliki alasan tersendiri. Baginya, memikirkan tentang kontraknya yang akan habis dapat menimbulkan keraguan. Maka dari itu, dia lebih memilih untuk tidak ambil pusing. Saya belum memikirkannya sama sekali. Memikirkan masa depan dapat menimbulkan keraguan. Itu sebabnya saya belum melakukannya, kata Bale dikutip dari cuitan Fabrizio Romano. Sebagaimana diketahui, Bale sendiri sudah jarang menjadi pilihan utama Los Blancos dalam beberapa musim terakhir. Namanya lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Pada musim ini saja, tepatnya di bawah naungan Carlo Ancelotti, dirinya baru tampil sebanyak 4 kali dari 29 pertandingan El Real di Liga Spanyol. Hanya sebiji gol yang dicetaknya sebagai bentuk kontribusi. Karena itu, Bale besar kemungkinan akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim nanti. Dengan usianya yang tak lagi muda, performanya yang sudah merosot, serta gajinya yang tinggi, manajemen klub pasti berpikir 2 kali guna memberikannya kontrak baru. Marcos Alonso, Chelsea versus Madrid, peluangnya 50-50. Chelsea berhadapan dengan Real Madrid pada babak perempat final Liga Champions. Penggawa The Blues Marcos Alonso menyebut peluang kedua tim lolos ke semifinal sama besar. Chelsea akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan di Stamford Bridge itu berlangsung pada 7 April 2022. Madrid gantian menjamu Chelsea di Santiago Bernabeu berselang 6 hari kemudian. Di Liga Champions ini, Chelsea merupakan juara bertahan. Sementara itu, Madrid merupakan klub dengan jumlah gelar juara Liga Champions paling banyak, 13 piala. Dengan skuad yang dimiliki oleh kedua kesebelasan, bisa dibilang Chelsea versus Madrid duel yang seimbang. Catatan pertandingan Chelsea musim ini lebih baik dari El Real. Dalam 8 pertandingan yang sudah dijalani, Chelsea memetik 6 kemenangan, sekali hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Di sisi lain, Real Madrid juga 6 kali menang, tapi sudah 2 kali tumbang. Marcos Alonso menyebut duel dengan Madrid akan menjadi laga yang sulit. Tapi pemain Spanyol itu menegaskan tak ada tim yang menjadi unggulan. Saya pikir tidak ada unggulan. Pada titik ini, setiap tim rumit dan jelas akan menjadi laga yang indah dan sulit, kata Marcos Alonso. Mari sebut saja begitu, ada di posisi peluang 50% untuk setiap tim, kata dia menambahkan.